Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tema pelajaran hari ini yaitu belajar mengenai beberapa hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran, mengenai nun sukun dan tanwin. Beberapa hukum bacaan tajwid mengenai nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada idgham, yang kedua ada idgham biguna, yang ketiga ada idgham bila guna, yang keempat ada ikhfa, dan yang terakhir ikhfa. Yang pertama hukum bacaannya jelas. Ada berapa huruf idgham? Ada 5, yaitu hamzah, ha, qaf, ain, ghain, dan ha. Jadi ketika mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang berada di idgham, dinamakan itu hukum bacaannya yaitu idgham. Jadi bacaannya jelas. Contohnya man amana. Kenapa man amana termasuk idgham? Karena di sini ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Jadi man amana ini dinamakan hukum bacaan idgham. Bacaannya jelas, man amana. Kemudian masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu idgham biguna. Idgham biguna. Idgham biguna ini huruf hijaiyahnya ada 2. Ada 4, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Hukum bacaan dari idgham biguna yaitu mendengung. Contohnya miwaro. Ketika hukum nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham biguna, ini dinamakan hukum bacanya idgham biguna, yang mana membacanya harus mendengung. Contohnya miwaro, nun sukun bertemu dengan waw, ini dinamakan idgham biguna. Contoh lainnya mimma. Hukum bacaannya yaitu nun sukun
mendengung. Kapan bacaan dimasukkan dan tanpa mendengung dikatakan sebagai idgham biguna? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Jadi idgham bilaguna terdapat dua huruf, yaitu lam dan ro. Baik anak-anak, contohnya yaitu seperti miladunka. Kenapa miladunka bisa disebut hukum bacaan idgham bilaguna? Kenapa anak-anak? Karena di dalam hukum bacaan miladunka terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian contoh yang lain yaitu mirrabbikum. Kenapa anak-anak ini disebut hukum bacaan dari hukum bilaguna, idgham bilaguna? Yaitu ketika nun sukun bertemu dengan ro disebut hukum bacaan idgham bilaguna. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan dari iqlab yaitu dengung. Kapan sebuah bacaan iqlab dibaca dengung? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Hurufnya yaitu ada satu, ba. Contohnya yaitu mim ba'di. Kenapa mim ba'di disebut huruf iqlab? Karena nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi ini dinamakan huruf iqlab. Kemudian contoh yang lain yaitu amadan, ba'ida. Kenapa anak-anak amadan ba'ida ini disebut dari hukum bacaan iqlab? Dikarenakan tanwin bertemu dengan ba, jadi disebut iqlab. Jadi huruf iqlab ini dibaca dengung dan kemasukan mim. Yaitu mim ba'di dan amadan ba'ida. Baik anak-anak, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hukum bacaan dari ikhfa. Hukum bacaan dari ikhfa yaitu samar. Kapan sebuah bacaan dibaca ikhfa? Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa.
Apa saja huruf ikhfa anak-anak? Yaitu ada 15. Yang pertama yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, ho, go, fa, kof, kaf. Jadi ikhfa ada 15 huruf. Contohnya seperti yang tahiru, kenapa yang tahiru termasuk dari hukum bacaan ikhfa anak-anak, yaitu ketika mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian contoh lainnya yaitu anzalna. Kenapa anak-anak anzalna bisa dikatakan dari hukum bacaan ikhfa? Kenapa anak-anak? Yaitu hukum bacaan anzalna ketika mati bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu ada zai. Jadi anzalna termasuk hukum bacaan dari ikhfa. Kemudian contoh lainnya yaitu kun fayakun. Ayo, kenapa anak-anak kun fayakun ini bisa dikatakan hukum bacaan dari ikhfa? Yaitu ketika mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu ada fa. Jadi hukum bacaannya yaitu ikhfa. Kemudian contoh yang lainnya yaitu man kana. Ayo anak-anak, kenapa man kana ini disebut hukum bacaan ikhfa? Karena di sini ada mati bertemu dengan kaf. Jadi hukum bacaannya yaitu ikhfa. Kemudian contoh yang lainnya yaitu an situ. Kenapa anak-anak situ ini bisa dikatakan dari hukum bacaan ikhfa? Ayo, kenapa anak-anak? Karena situ terletak ada nun sukun bertemu salah satu huruf ikhfa, yaitu shad. Dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Jadi Bapak ulangi lagi. Hukum bacaan nun mati bertemu tanwin ada 5, yaitu yang pertama idgham, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Kemudian yang pertama dari idgham, ada berapa huruf di idgham? Ada berapa anak-anak? Yaitu ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Kemudian yang kedua
Kemudian yang ketiga, idgham bila guna. Ada berapa huruf di dalam idgham bila guna? Yaitu ada 2, lam dan ra. Kemudian yang keempat ada iklab. Iklab ada 1 huruf di iklab, yaitu ba. Yang terakhir ikhfa. Berapa huruf ikhfa anak-anak? Yaitu huruf ikhfa ada 15. Yang pertama ta, ta, jim, dal, zai, shin, shin, shad, dha, qaf, dha, fa, qaf, dan kaf. Itulah untuk bacaan mati dan tanwin. Sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih anak-anak. Sebelum pembahasan pelajaran hari ini diakhiri, marilah kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa